Saya Sani Rosa dengan NPM 151175008 akan mempresentasikan Summary Part 1, Auditing Internal Controls. Chapter 1, SOX and COSO Internal Control Framework. Peran dan tanggung jawab auditor TI. Auditor TI umumnya adalah anggota audit internal perusahaan organisasi. Grup audit internal dipimpin oleh seorang manajer dengan jabatan kepala audit eksekutif dan dikelola oleh auditor internal dengan keterampilan dalam meninjau dan memahami kontrol operasional dan keuangan serta kepatuhan dan peraturan masalah yang berdampak pada perusahaan. 5 pentingnya internal yang efektif, kontrol, dan COSO. Yang pertama, menyelesaikan misi yang dinyatakan dengan cara yang etis. Kedua, menghasilkan data yang akurat dan andal. Ketiga, mematuhi hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Keempat, menyediakan penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Kelima, menyediakan pengamanan aset yang sesuai. 4 sistem pengendalian internal COSO panduan monitoring. Yang pertama, prioritize risk. Memahami dan memprioritaskan risiko untuk perusahaan tujuan. Kedua, identify controls. Mengidentifikasi pengendalian utama di seluruh pengendalian internal sistem yang menangani risiko yang diprioritaskan tersebut. Ketiga, identify information. Mengidentifikasi informasi secara persuasif akan menunjukkan apakah sistem pengendalian internal beroperasi secara efektif. Keempat, implement monitoring. Mengembangkan dan menerapkan prosedur hemat biaya untuk mengevaluasi informasi persuasif itu. Sarbanes-Oxley Act. The Sarbanes-Oxley Act adalah undang-undang Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 2002. Sebagai tanggapan atas rangkaian kesalahan akuntansi dan kegagalan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan pelaporan keuangan perusahaan publik, audit, dan tata kelola perusahaan proses. Pemahaman umum tentang SOX dengan penekanan pada aturan kontrol akuntansi internal bagian 404 merupakan persyaratan pengetahuan utama untuk semua auditor TI. Standar audit eksternal yang relatif baru disebut Auditing Standard No. 5. Seperangkat pendekatan audit berbasis resiko itu juga menekankan pentingnya pekerjaan audit internal dalam melakukan pelaporan keuangan tinjauan pengendalian internal. Auditor TI harus memiliki pengetahuan dan pemahaman umum aturan pengendalian internal SOX. Mengidentifikasi proses kunci untuk meluncurkan tinjauan kepatuhan bagian 404. Baik berdasarkan sistem TI atau bahkan prosedur manual, proses dasar untuk setiap perusahaan biasanya harus dipertimbangkan dalam beberapa siklus akuntansi dasar. Yang pertama, revenue cycle, atau siklus pendapatan. Kedua, direct expenditure cycle, atau siklus pengeluaran langsung. Ketiga, indirect expenditure cycle, siklus pengeluaran tidak langsung. Keempat, payroll cycle, siklus pengkajian. Payroll cycle ini adalah mencakup semua kompensasi personal. Kelima, inventory cycle, atau siklus inventaris. Keenam, fixed asset cycle, atau siklus aset tetap. Ketujuh, General Controls IT Cycles, atau kontrol umum siklus TI. Auditing Standard No. 5 Rules dan Internal Audit. AS5 adalah seperangkat standar untuk auditor eksternal yang meninjau dan mensertifikasi laporan keuangan yang dipublikasikan. Aturan baru juga penting bagi auditor internal. AS5 memperkenalkan aturan berbasis risiko dengan penekanan pada efektivitas pengendalian internal, berorientasi pada fakta dan keadaan perusahaan. Auditing Standard No. 5 Rules memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memfokuskan audit pengendalian internal pada hal-hal yang paling penting. Kedua, menghilangkan prosedur audit yang tidak diperlukan untuk mencapai manfaat yang diinginkan. Ketiga, membuat audit keuangan dapat diskalakan dengan jelas agar sesuai dengan ukuran dan kompleksitasnya. Selanjutnya, Chapter No. 2. Using COBIT to perform IT audit. Apa itu COBIT? COBIT adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Tujuan COBIT. Tujuan COBIT terdapat ada 2. Yang pertama, menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkat dunia. Kedua, membantu senior manajemen memahami dan memanage risiko-risiko terkait dengan TI.
5 area fokus tata kelola TI COVID. Pertama, penyelarasan strategis. Upaya harus dilakukan untuk menyelaraskan operasi TI dan aktivitas dengan semua operasi perusahaan lainnya. Kedua, pengiriman nilai. Proses harus ada untuk memastikan bahwa TI dan operasi lainnya memberikan manfaat yang dijanjikan sepanjang siklus pengiriman dan dengan strategi itu mengoptimalkan biaya sambil menekankan nilai intrinsik TI dan aktivitas terkait. Ketiga, manajemen risiko. Manajemen di semua tingkatan harus memiliki pemahaman yang jelas dari selera perusahaan terhadap risiko, persyaratan kepatuhan, dan dampak dari risiko yang signifikan, baik TI dan operasi lainnya. Keempat, manajemen sumber daya. Dengan mengutamakan IT, harus ada yang optimal, investasi dalam, dan pengelolaan yang tepat dari sumber daya TI kritis, aplikasi, informasi, infrastruktur, dan orang. Kelima, pengukuran kinerja. Proses harus ada untuk melacak dan memantau implementasi strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan pemberian layanan. COVID Cube Framework. COVID Cube Framework ini terdiri 3 bagian. Pertama, IT Process, kedua, IT Research, dan ketiga, Business Requirements. Bagian IT Process. Dimensi kedua dan menghadap ke depan dari kubus COVID mengacu pada proses TI dan terdiri dari 3 segmen. Domain, proses, dan aktivitas. Domain adalah pengelompokan kegiatan TI yang sesuai dengan bidang tanggung jawab organisasi, dengan 4 bidang spesifik area domain yang ditentukan di COVID. Yang pertama, perencanaan dan usaha. Area domain ini mencakup strategi dan taktik itu memungkinkan TI untuk memberikan kontribusi terbaik dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Kedua, akuisisi dan implementasi. Area domain ini mencakup perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada. Ketiga, pengiriman dan dukungan. Area domain ini mencakup pengiriman baik aplikasi maupun alat infrastruktur. Keempat, monitoring dan evaluasi. Area ini mencakup proses kontrol, termasuk pemantauan kualitas dan kepatuhan, serta prosedur evaluasi audit eksternal dan internal. Pada bagian IT Research, sumber daya harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kontrol dalam lingkungan TI. IT Research terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, application. Aplikasi terdiri dari sistem pengguna otomatis dan manual, atau otomatis prosedur untuk memproses informasi. Kedua, information. Informasi termasuk input, output, dan data yang diproses untuk digunakan oleh proses bisnis. Ketiga, infrastruktur. Teknologi dan komponen infrastruktur fasilitas termasuk perangkat keras, sistem operasi, database, jaringan, dan lingkungan yang menampung dan mendukungnya. Keempat, people. Kunci dan personal khusus untuk merencanakan, mengatur, memperoleh, menerapkan, mendukung, memantau, dan mengevaluasi layanan TI. Pada bagian business requirements, dimensi ketiga model COVID terdiri dari kebutuhan bisnis. 7 komponen ini harus dipertimbangkan saat mengevaluasi semua persyaratan bisnis dan dengan pertimbangan diberikan untuk sumber daya TI yang diperlukan dan elemen kriteria proses. Pertama, efektivitas, kedua, efisiensi, ketiga, kerahasiaan, keempat, integritas, kelima, ketersediaan, keenam, kepatuhan, dan ketujuh, keandalan. Panduan kerangka jaminan COVID. Panduan COVID baru ini berfokus pada kata lain yang mungkin akan segera menjadi umum terkait audit, yaitu jaminan. Layanan jaminan mencakup semua bentuk audit internal, manajemen resiko, dan layanan kepatuhan. Panduan COVID ini mencakup berbagai review yang dilakukan oleh auditor internal. Tujuan keseluruhan dari ITAF atau Information Technology Assurance Framework adalah untuk menetapkan seperangkat standar untuk membantu memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penilaian TI berdasarkan seperangkat pedoman dan prosedur pengaturan praktik yang baik. Standard in Code, Organisasi Profesional, ISACA, atau Information System and Control Association, COVID tidak diakui seluas standar internasional IIA atau Institute of Internal Auditors untuk praktik profesional audit internal. Bab 3 menguraikan standar IIA dan merangkum standar ITAF terkait COVID. Next, chapter number 3, IIA and ISACA, Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Standar internasional untuk praktik profesional dalam audit internal.
Para auditor internal bekerja pada berbagai macam jenis perusahaan untuk melakukan audit internal pada berbagai bidang. Dalam menjalankan tugas, para auditor internal harus bekerja secara profesional. Agar para auditor internal dapat bekerja secara profesional, dibutuhkan suatu standar acuan untuk memenuhi ekspektasi tadi. IIA membuat suatu standar yang dinamakan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, menggambarkan prinsip-prinsip dasar dalam praktik audit internal, menyediakan kerangka kerja untuk melakukan aktivitas audit internal, menetapkan dasar pengukuran kinerja audit internal, dan mendorong proses dan operasi organisasi menjadi lebih baik. Isi dari IPPF atau International Professional Practice Framework dan standar internasional IIA atau Institute of Internal Auditors. IPPF dibentuk ke dalam diagram lingkaran. IPPF dibagi ke dalam dua bentuk, hal-hal pedoman yang bersifat sangat dianjurkan dan hal-hal yang bersifat wajib. Pedoman yang bersifat wajib berada pada bagian atas dari diagram, sedangkan yang bersifat sangat dianjurkan berada di bagian bawah. Panduan standar IIA yang sangat dianjurkan. Yang pertama, position papers. Tujuannya membantu pihak-pihak yang tertarik atau termasuk yang bukan dari profesi audit internal dalam memahami pentingnya tata kelola, risiko, atau masalah pengendalian. Menggambarkan peran yang terkait dan tanggung jawab dalam melakukan audit internal. Kedua, practice guide. Menyediakan panduan yang terperinci untuk melakukan aktivitas audit internal. Juga menyediakan proses dan prosedur yang terperinci dari aktivitas audit internal, termasuk alat, teknik, program, dan langkah-langkah. Ketiga, practice advisories. Dirancang untuk membantu auditor internal dalam menerapkan divisi audit internal, kode etik, dan standar praktik yang baik. Juga membahas mengenai pendekatan audit internal, metodologi, dan pertimbangan yang lainnya, tetapi tidak secara terperinci. Standar Audit IT, ISACA. Sama seperti standar IIA yang wajib diikuti oleh anggota IIA. Pemegang CIAC atau Certified Information System Auditors juga wajib mengikuti standar ISACA. Gagal dalam mengikuti standar ISACA mengakibatkan pemegang CIAC diinvestigasi oleh Dewan Direksi ISACA atau Komite IASCA, dan yang terparah merupakan tindakan disipliner. Pedoman IASCA mirip dengan Practice Advisories pada standar IIA atau kerangka kerja IPPF. Kedua standar tersebut menyediakan panduan untuk audit IT. Prosedur audit IASCA juga mirip dengan Position Papers pada standar IIA atau kerangka kerja IPPF. Yang membedakan adalah dokumen pada IASCA terkesan lebih teknis dan berkaitan dengan IT. Kode etik standar IIA dan IASCA merupakan elemen utama dalam standar IIA dan IASCA. Kode etik IIA digunakan untuk mendukung budaya etika di dalam profesi audit internal. Sama seperti IIA, ISACA juga mempunyai kode etik dengan prinsip yang sama. Yang membedakan adalah IACA lebih terorientasi pada masalah yang berkaitan dengan teknologi. Walaupun sedikit berbeda, tidak ada kode etik pada IACA yang bertentangan dengan IIA. Selanjutnya, chapter number 4. Understanding Risk Management through Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management. Fundamental manajemen resiko. Manajemen resiko adalah sebuah konsep di mana perusahaan harus menggunakan mekanisme asuransi untuk memberikan perisai atau perlindungan dari resiko tersebut. Tingkat-tingkat resiko ada 3. Yang pertama, resiko bawaan atau inherent risks. Kedua, kontrol atau resiko sisa atau control or residual risk. Ketiga, resiko deteksi atau detection risk. Resiko bawaan. Resiko yang melekat adalah kerentanan kesalahan audit terjadi dengan cara yang material, cara individual atau dalam kombinasi dengan kesalahan lain, dengan asumsi tidak ada internal terkait kontrol. Faktor utama yang mempengaruhi resiko melekat perusahaan adalah ukuran anggarannya, kekuatan dan kecanggihan manajemen dan sifat aktivitasnya. Resiko sisa. Ini adalah resiko yang tersisa setelah pengelolaan tanggapan terhadap ancaman resiko dan tindakan pencegahan telah diterapkan. Ini juga merupakan resiko kesalahan yang terjadi di suatu audit yang dapat signifikan secara material, secara individual atau dalam kombinasi dengan kesalahan lain,
tetapi itu tidak akan dicegah atau dideteksi dan diperbaiki tepat waktu dasar oleh sistem pengendalian internal. Resiko deteksi. Ini adalah risiko yang akan ditimbulkan oleh prosedur substantif auditor TI, tidak mendeteksi kesalahan yang bisa material, cara individual atau kombinasi dengan kesalahan yang lain. IIA dan IACA, Risk Management Pedoman Audit Internal. Bagian ini membahas tingkat panduan yang tersedia untuk membantu auditor TI di ulasan terkait resiko mereka. Masing-masing organisasi profesional audit TI yang penting ini menyediakan standar dan panduan pendukung untuk membantu auditor TI mempertimbangkan risiko aktivitas tinjauan audit TI mereka. IIA Standar Internasional terkait resiko dan panduan manajemen. Tampilan 4.5 adalah standar audit IACCA S11 tentang penggunaan penilaian resiko dalam perencanaan audit. Pameran menunjukkan standar penuh dengan hanya sedikit perubahan kecil atau ejaan Amerika versus Inggris. Ini juga mengikuti format IACCA, di mana item standar yang dicetak tebal dianggap wajib untuk anggota IACCA auditor TI. Teknik analisis resiko kuantitatif. Idenya di sini adalah untuk membahas setiap resiko yang teridentifikasi, atau jika waktu terbatas, hanya resiko utama dan perkiraan biaya yang ditimbul dari resiko tersebut. Karena jenis resiko yang dibahas melibatkan hal-hal seperti kegagalan komponen perangkat keras TI, penurunan pangsa pasar, atau dampak dari pemerintahan yang baru. Biasanya bukan itu jenis biaya yang bisa dicari di katalog vendor saat ini. COSO ERM Enterprise Risk Management. ERM adalah sebuah proses. ERM diterapkan melalui pengaturan strategi di seluruh perusahaan. Konsep risk appetite harus dipertimbangkan. Konsep baru bagi banyak orang. Risiko selera adalah jumlah risiko pada tingkat yang luas yang dimiliki perusahaan dan individu para manajer bersedia menerima dalam mengejar nilai. ERM hanya memberikan jaminan yang masuk akal bukan positif tentang tujuan prestasi. ERM dirancang untuk membantu pencapaian tujuan. COSO ERM Framework. Kerangka COSO ERM adalah juga ditunjukkan pada tampilan berikut, sebagai kubus 3 dimensi dengan komponen, 4 kolom vertikal yang mewakili tujuan strategis risiko perusahaan, 8 baris horizontal atau komponen risiko. Beberapa tingkat untuk mendeskripsikan perusahaan apapun dari tingkat entitas, kantor pusat, hingga anak perusahaan individu. Bergantung pada ukuran organisasi mungkin ada banyak irisan model di sini. IT Audit Resiko dan COSO ERM. Kerangka COSO ERM membahas pendekatan manajemen risiko yang sangat berguna untuk auditor TI. Ini berlaku untuk semua industri dan mencakup semua jenis resiko. Ide untuk auditor TI adalah untuk menetapkan beberapa tujuan tinjauan tingkat tinggi untuk efektivitas COSO ERM, mengumpulkan data implementasi terperinci, dan kemudian menilai efektivitas COSO ERM di perusahaan dan sebagai alat untuk mendukung dan meningkatkan kepatuhan SOX. Selanjutnya, chapter number 5, Performing Effective IT Audit. Audit TI dan fungsi audit internal perusahaan. Auditor TI umumnya beroperasi pada beberapa tingkatan yang berbeda. Kadang-kadang mereka adalah grup audit khusus yang memberikan dukungan terkait TI untuk fungsi audit pembuktian keuangan kantor akuntan publik, atau mereka mungkin bertugas di perusahaan konsultan independen yang menyediakan layanan audit TI. Tidak ada persyaratan tetap untuk dokumen otorisasi tersebut, tetapi piagam audit internal harus menegaskan audit internal. Yang pertama, independensi dan objektivitas. Kedua, lingkup tanggung jawab. Dan ketiga, otoritas dan akuntabilitas. Mengorganisasi dan merencanakan audit TI. Yang pertama, menetapkan tujuan audit TI. Audit TI harus secara jelas menetapkan pernyataan objektif tingkat tinggi untuk setiap individu yang direncanakan. Auditor akan menjadwalkan tinjauan awal atau meminta dokumen untuk ditinjau untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang fasilitas tersebut. Kedua, menetapkan rencana audit TI awal. Langkah awal audit TI yang baik adalah melihat audit TI dan internal umum lainnya, baik dalam proses atau yang direncanakan untuk jangka pendek, untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya audit internal dan kemudian menyiapkan rencana audit internal awal. Yang ketiga, rencana audit TI tahunan.
Setelah mengembangkan rencana awal untuk audit ini, audit TI perlu menilai kebutuhan audit TI lainnya atau permintaan audit untuk periode tersebut. Mengembangkan dan menyiapkan program audit. Audit TI harus diatur dan dilakukan secara konsisten dengan tujuan meminimalkan prosedur auditor yang sewenang-wenang atau tidak perlu. Untuk membantu mencapai tujuan konsistensi audit ini, TI dan semua auditor internal menggunakan apa yang disebut program audit untuk melaksanakan prosedur audit mereka secara konsisten dan efektif untuk jenis audit serupa. Mengumpulkan bukti audit dan hasil pengujian. Mengidentifikasi area berisiko tinggi, mengembangkan program audit untuk mendukung hasil yang konsisten, dan perencanaan audit TI hanyalah langkah awal untuk melakukan audit TI. Auditor TI harus meninjau dan mengumpulkan bukti audit ini untuk mengembangkan kesimpulan audit. Dalam banyak kasus, ada banyak bukti audit yang dapat membantu mendukung mengembangkan kesimpulan audit. Untuk perusahaan yang lebih besar, di sana bisa menjadi beberapa juta catatan database yang menarik. Kertas kerja dan pelaporan hasil audit TI. Bab ini telah menyajikan beberapa teknik dasar yang penting untuk semua IT dan auditor internal lainnya, termasuk survei pendahuluan perencanaan audit, program audit, dan sampling statistik atribut. Ada lebih banyak konten di masing-masing area ini untuk auditor TI, tetapi bagian selanjutnya membahas persiapan kertas kerja audit, untuk mendokumentasikan upaya audit yang sedang berlangsung dan persiapan laporan audit. Mempersiapkan audit TI yang efektif. Bab ini telah merangkum beberapa elemen kunci yang diperlukan untuk melakukan audit internal dengan penekanan pada audit TI. Bab ini telah menjelaskan proses utama untuk melakukan audit TI yang efektif. Apakah audit TI atau anggota tim audit internal operasional dan keuangan semua melapor ke komite audit perusahaan. Tujuan utama komite audit yang memuaskan adalah elemen kunci untuk melakukan audit internal yang efektif. Tampilan berikut ini menunjukkan beberapa langkah yang diperlukan untuk melakukan audit TI. Pameran ini hanya menyediakan satu jalur dalam proses yang biasanya jauh lebih besar, yang membutuhkan banyak langkah dan melampaui bagian ini. Keseluruhan proses yang dijelaskan di sini harus dipertimbangkan saat membaca bab berikutnya, yaitu membahas banyak dan beragam tugas dan peluang untuk auditor TI. Bab ini telah menjelaskan proses utama untuk melakukan audit TI yang efektif. Pesan keseluruhan di sini adalah bahwa audit TI dalam banyak hal tidak jauh berbeda dari banyak audit internal lainnya. Namun, mereka harus selalu diintegrasikan dengan proses audit internal perusahaan lainnya, konsistensi dengan standar audit internal perusahaan lainnya, dan menekankan resiko dan masalah unik yang terkait dengan kontrol TI perusahaan, meskipun grup audit TI dapat melakukan banyak hal yang sangat terspesialisasi.